Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perkembangan paham-paham baru dan munculnya gerakan nasionalisme di Asia dan juga di Afrika. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana munculnya atau bagaimana proses semangat dari gerakan nasionalisme Turki. Seperti itu. Nah, Turki merupakan sebuah negara yang cukup terkenal dan memiliki sejarah panjang pada masanya. Nah, Turki dahulu merupakan sebuah kekaisaran yang cukup disegani di Eropa. Bahkan mungkin bisa disandingkan dengan beberapa kekaisaran-kekaisaran yang ada di Eropa, seperti kekaisaran Inggris, Romawi, terus juga ada kekaisaran Prusia dan lain sebagainya. Jadi Turki merupakan salah satu kekuatan yang cukup disegani di Eropa pada waktu itu. Dan Turki merupakan sebuah negara yang dulunya bernama Kesultanan Turki Utsmani, yang pada waktu itu juga berhasil menjatuhkan atau menguasai Bizantium atau Romawi Timur, seperti itu. Nah, nasionalisme Turki itu mulai berkembang atau muncul itu disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Yang pertama, kerajaan Turki Utsmani yang mulai mengalami kemunduran. Nah, sesuai dengan siklus atau sesuai dengan teori siklus yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee, bahwasannya dalam sebuah peradaban itu akan ada yang namanya kemunculan, perkembangan, kejayaan, kemunduran, hingga keruntuhan. Dan itu juga berlaku untuk kerajaan atau Kesultanan Turki Utsmani. Yang kedua, Perang Dunia Pertama menempatkan Turki dan Jerman menjadi sekutunya. Jadi ada perjanjian rahasia yang terjadi antara Turki dengan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Terus kemudian adanya pengaruh revolusi Prancis dengan semboyannya liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Kemudian wilayah kerajaan yang sangat luas sehingga sulit untuk mengontrol setiap bagian daerah yang dikuasai, seperti itu. Kemudian bangsa-bangsa barat semakin gencar ingin menghancurkan Turki karena dianggap sebagai salah satu kandidat atau sebagai pesaing dalam usahanya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian tumbuhnya rasa harga diri bangsa Turki sebagai salah satu pusat peradaban besar, yaitu peradaban Bizantium, peradaban Timur, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Melemahnya pengaruh Kesultanan Ottoman atau Turki Utsmani. Kerajaan Turki ini mengalami kemunduran secara perlahan, itu terutama terjadi pada saat pemerintahan Sultan Hamid yang kedua. Nah, Turki dulu merupakan sebuah kerajaan yang cukup disegani dan ditakuti di Eropa. Tapi setelah sepeninggal beberapa raja yang cakap, membuat Turki berada di posisi tersulit. Sehingga apa? Hingga nanti pada akhirnya Turki Utsmani itu runtuh, seperti itu. Nah, yang kedua, era nasionalisme pertama atau yang dikenal dengan istilah Utsmani Muda dan Turki Muda. Secara garis besar, gerakan nasionalisme Turki berjalan dalam dua fase yang saling berkaitan. Jadi ada yang dikenal dengan istilah Turki Muda dan juga ada yang dikenal dengan istilah atau Utsmani Muda, seperti itu. Nah, jadi perjalanan panjang dari gerakan nasionalisme di Turki itu bisa dikatakan mengalami dua fase. Gerakan nasionalisme atau yang dikenal dengan Turki Muda, dan nanti akan ada gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk, seperti itu. Nah, kemudian era nasionalisme kedua itu terjadi pada saat Perang Dunia Pertama, di mana nanti akan muncul seorang tokoh yang bernama Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Dia merupakan seorang nasionalis yang menjadi pelopor gerakan nasionalisme di Turki. Nah, pada Perang Dunia Pertama,
ya, tadi sudah disebutkan juga di awal bahwasannya Turki itu menjalin kerjasama dengan Jerman yang tergabung ke dalam blok sentral. Nah, pada awalnya Turki tidak ikut serta dalam Perang Dunia Pertama sebelum terjadinya perjanjian rahasia antara Jerman dengan Turki. Di sini Turki ingin mempertahankan beberapa negara-negara yang dikuasainya di wilayah Balkan. Berbanding terbalik dengan pihak sekutu yang ingin berusaha mengembalikan wilayah yang ada di negara Balkan untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Apalagi pada saat itu Perang Dunia Pertama terjadi karena tewasnya putra mahkota Austria yang bernama Franz Ferdinand di Sarajevo, Serbia. Nah, itu merupakan wilayah Balkan yang juga menjadi wilayah sengketa antara beberapa negara seperti Turki dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi di sini munculnya seorang tokoh nasionalis yang bernama Mustafa Kemal Pasha Atatürk itu merubah segalanya. Dialah yang menjadi pemimpin dari gerakan nasionalisme di Turki nanti. Seperti itu. Nah, selanjutnya Mustafa Kemal Pasha ini juga mulai berjuang ketika fase nasionalisme di Turki muda. Ya, kurang lebih sekitar tahun 1908. Nah, Mustafa Kemal Pasha ini juga merupakan pemimpin dari gerakan Turki muda yang memiliki beberapa tujuan. Yang diantaranya yang pertama, menyelamatkan Turki dari keruntuhan dengan mengadakan reorganisasi, merubah struktur pemerintahan yang ada, seperti itu. Dari yang awalnya konservatif menjadi ke arah yang lebih modern, seperti yang diterapkan oleh beberapa negara di Eropa pada waktu itu. Kemudian yang kedua, membentuk dan mengembangkan semangat nasionalisme di Turki. Supaya apa? Supaya adanya suatu persatuan dan kesatuan dari masyarakat Turki itu sendiri. Terus yang ketiga, mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian mengadakan pembaharuan organisasi pemerintahan dan menyatukan Turki dalam satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Itulah visi maupun misi dari seorang Mustafa Kemal Pasha Atatürk dalam ketika memimpin gerakan Turki muda, seperti itu. Nah, pada tanggal 23 Oktober 1923, Kemal Pasha berhasil mempengaruhi Majelis Nasional. Nah, ini merupakan semacam parlemen, di mana parlemen ini mempunyai fungsi atau mempunyai tugas untuk menghapus atau memiliki tujuan untuk menghapus Kesultanan Turki dan menggantinya dengan Republik Turki. Jadi di sini Mustafa Kemal Pasha berencana untuk mengubah sistem pemerintahan di Turki yang awalnya monarki menjadi republik. Nah, pada waktu itu juga Turki sedang dikuasai oleh Inggris, dan bisa dikatakan gerakan nasionalisme yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk ini itu harus berhadapan dengan pemerintahan yang bersifat monarki tadi dan juga pemerintah Inggris. Nah, kemudian usaha yang dilakukan oleh Mustafa Kemal ini berhasil, di mana nanti Mustafa Kemal Pasha dilantik menjadi presiden pertama Turki dan menjadikan Ankara sebagai ibu kotanya. Keberhasilan tersebut membuat Kemal Pasha nantinya diberi gelar Atatürk, yang dalam bahasa Turki itu berarti adalah orang yang cerdas atau bapak bangsa Turki, sedangkan Mustafa itu merupakan orang yang cerdas. Jadi Mustafa namanya berarti adalah Kemal Pasha, sedangkan Mustafa dan Atatürk itu merupakan sebuah gelar, seperti itu. Nah, kemudian perjuangan yang dilakukan oleh Kemal Pasha ini tidak sampai ketika mereka berhasil mengganti sistem pemerintahan Turki dari monarki ke republik. Jauh dari itu lagi, ternyata Kemal Pasha harus berhadapan dengan Inggris, seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya usaha yang dilakukan oleh Kemal Pasha ini membuahkan hasil yang baik, di mana dengan ditandatanganinya perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Turki sebagai negara resmi penerus dari Kesultanan Ottoman. Nah,
Jadi Turki yang berbentuk republik ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman. Dan Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923, di mana nanti setelah penandatanganan perjanjian Lausana tersebut, Kemal Pasha ditasbihkan sebagai presiden pertama Turki dengan Ankara sebagai ibu kotanya, dan juga Kemal Pasha dianugerahi gelar Mustafa yang berarti orang yang cerdas, dan Atatürk yang merupakan atau berarti bapak bangsa Turki, seperti itu. Oke, video kita pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, kita bisa sama-sama sharing di bawah di kolom komentar seperti itu. Mohon maaf sebelumnya jika suaranya agak pecah karena kebetulan di sini sedang hujan deras. Dan sebelum saya tutup, tidak lupa saya mengingatkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari, dan yang terakhir, salam Storia.